ngerti nih mau presentasi apaan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia 2 yang dimana itu materinya Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan yang disusun oleh saya sendiri, Farid Alman, dan rekan-rekan ada Reza Prianto Putra dan Muhammad Anies Mubarok. Ya, di sini saya akan membacakan latar belakang ya. Ini kan bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi sehari-hari, melainkan fondasi peradaban bangsa. Dalam konteks pendidikan dan intelektualitas, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai penghala ilmu pengetahuan, yang berarti bahasa ini berfungsi sebagai penggerak, pembawa dan sarana untuk menyerap serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Seiring dengan perkembangan zaman, peran ini menjadi semakin krusial agar bangsa tidak hanya menjadi konsumen ilmu, tetapi juga produsen ilmu yang mampu merumuskan konsep-konsep ilmiah dalam bahasanya sendiri. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah yang pertama, apa makna bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana peran konkret bahasa Indonesia dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu di era globalisasi. Tujuan penulisan. Tujuan dari presentasi kali ini adalah satu, menjelaskan konsep tujuan dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai wahana ilmu. Kedua, sebagai pengetahuan. Tiga, sebagai mendeskripsikan fungsi bahasa Indonesia dalam mendukung kegiatan akademik dan riset. Yang keempat adalah mengidentifikasi solusi dalam menghadapi tantangan penggunaan bahasa asing dalam dunia ilmiah. Manfaat penulisan. Presentasi kali ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pentingnya menjaga kualitas bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai identitas berpikir cerdas. Selain itu diharapkan dapat memotivasi sivitas akademika untuk bangsa menggunakan bahasa Indonesia dalam karya-karya ilmiah mereka. Ya, boleh dilanjut Mas Anies. Oke. Berikutnya adalah pembahasan materi makna bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Makna bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan, istilah penghela, merujuk pada fungsi bahasa sebagai penarik atau lokomotif yang membawa gerbong ilmu pengetahuan dalam kurikulum 2013 dan kebijakan bahasa Indonesia. Bahasa nasional bahasa Indonesia diposisikan sebagai wahana untuk mengekspresikan struktur berpikir secara logis dan sistematis, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan fenomena alam maupun sosial secara akurat melalui kosakata dan tata bahasa yang baku. Berikutnya Mas Farid. Peran konkret bahasa Indonesia dalam pengembangan iptek. Bahasa Indonesia mendukung pengembangan iptek melalui 3 jalur utama. Media literasi akademik menjadi bahasa utama dalam penulisan buku, teks, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian agar dapat dipahami secara nasional. Yang kedua, pembentukan istilah ilmiah melalui proses penyerapan dan pemadan seperti istilah online menjadi daring. Bahasa Indonesia memperkaya perbendahan
kata sehingga konsep teknologi canggih dapat dijelaskan dengan mudah oleh masyarakat luas. Penyatuan pola pikir. Sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia, menghilangkan hambatan dialek daerah dalam diskusi ilmiah, sehingga kolaborasi riset antar peneliti dari berbagai latar belakang daerah dapat berjalan efektif. Tantangan di era globalisasi, meskipun kedudukan kuat secara hukum, bahasa Indonesia menghadapi tantangan besar. Dominasi bahasa Inggris. Adanya anggapan bahwa karya ilmu jika ditulis dalam bahasa Inggris, sehingga peran bahasa Indonesia seringkali terpinggirkan di tingkat pendidikan tinggi. Penggunaan bahasa gaul dan istilah asing. Maraknya penggunaan istilah asing yang tidak diterjemahkan secara tepat dalam diskusi teknis dapat mengaburkan makna ilmiah yang sebenarnya. Kualitas penulisan ilmiah masih rendahnya kepatuhan terhadap ejaan bahasa Indonesia dalam EBI dalam penulisan akademik yang mengakibatkan keracunan logika berpikir. Upaya penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu untuk mempertahankan peranannya diperlukan langkah nyata seperti internasionalisasi bahasa Indonesia melalui penguatan publikasi ilmiah berbahasa Indonesia yang berkualitas. Konsistensi para akademisi dalam menggunakan istilah teknis yang sudah dibakukan oleh badan bahasa. Penggunaan ragam bahasa baku dalam forum formal. Selanjutnya, Mas Reza boleh dibacakan. Baik, saya akan melanjutinya. Untuk daftar pustaka ini terdapat di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2012. Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan dan teknologi. Tepatnya di Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua berada di Halim Amran tahun 1984. Politik Bahasa Nasional Jakarta, Balai Pustaka. Yang ketiga ada di Mahsun 2014, teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013 di Jakarta, Raja Grafindo Persada. Yang keempat ada di Mulyono Anton M 1989, Kembaran Bahasa, kumpulan karangan tersebar, Jakarta Gramedia. Yang kelima ada di Muslih Mansyur 2010, Bahasa Indonesia pada era globalisasi, kedudukan fungsi, pembinaan dan pengembangan Jakarta, Bumi Aksara. Yang keenam ada di Sugono Dendi 2009, Sastra dan Bahasa Indonesia dalam Dimensi Global, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Yang ketujuh ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Baik, untuk penutup mungkin sekian presentasi kali ini dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan juga perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.